Halo semuanya, terdapat 3 jenis hipotesis dalam statistika penelitian, yaitu hipotesis deskriptif, hipotesis komparatif, dan hipotesis asosiatif. Di video-video sebelumnya, kita telah membahas mengenai hipotesis deskriptif dan hipotesis komparatif. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai rumusan masalah, penyusunan hipotesis asosiatif, dan bagaimana aplikasinya. Silakan disimak. Hipotesis asosiatif merupakan dugaan adanya hubungan antar variabel dalam penelitian. Contoh sederhananya saja, misalkan kita ingin mengetahui apakah ada hubungan antara ketekunan belajar mahasiswa dengan nilai yang diperoleh. Kita hendak pengaruh ketekunan belajar dengan nilai yang diperoleh. Penelitian ini terdapat 2 variabel yang menjadi perhatian, yaitu ketekunan belajar dan nilai. Apakah ketekunan belajar mempengaruhi nilai yang diperoleh? Belajar disebut dengan variabel bebas atau independen. Biasa disimbolkan dengan X. Sedangkan nilai disebut dengan variabel terikat atau dependen, disimbolkan dengan Y. Dalam penelitian, tentu yang dilakukan peneliti adalah menghimpun informasi tentang ketekunan belajar mahasiswa. Siapa sih yang rajin belajar dan siapa yang tidak? Kemudian menghimpun nilai yang didapat oleh mahasiswa tersebut. Lalu melakukan analisis untuk melihat ada nggak sih keterkaitan antara mahasiswa yang tekun belajar dengan nilai yang diperoleh oleh mahasiswa tersebut. Ketika mengajukan pertanyaan penelitian, apakah ada hubungan antara belajar dengan nilai yang diperoleh? Maka kemungkinan jawabannya adalah ada hubungan atau tidak ada hubungan. 2 kemungkinan itu. Ketika jawabannya tidak ada hubungan ketekunan belajar dengan nilai yang diperoleh, maka permasalahan selesai. Kan memang tidak ada hubungan. Jadi belajar atau nggak belajar, artinya tidak akan mempengaruhi tinggi rendahnya nilai mahasiswa tersebut. Ini kalau tidak ada keterkaitan. Namun, berbeda apabila ternyata setelah dilakukan analisis, diperoleh kesimpulan ada hubungan antara ketekunan belajar dengan nilai yang diperoleh. Apabila hasil kesimpulannya seperti ini, maka muncul nih pertanyaan baru. Lalu, hubungannya seperti apa kalau memang ada hubungan? Nah, hubungan yang terjadi biasa disebut dengan korelasi. Terdapat 2 bentuk korelasi, yaitu hubungan yang positif atau korelasi positif dan hubungan yang negatif atau korelasi negatif. Hubungan yang positif terjadi apabila antara variabel independen, yaitu X, dan dependen, yaitu Y, berbanding lurus. Contoh, semakin tekun belajar, maka nilai semakin tinggi. Ini berbanding lurus. Sebaliknya, hubungan yang negatif terjadi apabila antara variabel independen, yaitu X, dan dependen, yaitu Y, berbanding terbalik. Contoh, misalkan setelah penelitian yang dilakukan, ternyata justru semakin tekun belajar, mahasiswa justru nilainya semakin rendah. Nah, ini artinya hubungannya terbalik. Tidak berhenti sampai dengan positif dan negatif. Kita juga bisa mengkritisi mengenai seberapa positif sih hubungan tersebut atau seberapa negatif hubungan tersebut. Nah, tingkat hubungan inilah yang disebut dengan koefisien korelasi, yaitu nilai yang menunjukkan kuat atau lemahnya suatu hubungan. Nah, kita jadi bisa merangkum nih. Pertama, kita tanya, ada nggak sih hubungan? Nah, kalau ada hubungan, positif atau negatif, ini juga bisa dikritisi lagi. Seberapa positif sih atau seberapa negatif sih hubungan tersebut? Nah, ini bisa kita gali lebih dalam lagi. Kalau digambarkan, hubungan yang positif itu seperti ini. Sedangkan hubungan yang negatif seperti ini, jadi menurun ke bawah. Kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk menguji hipotesis asosiatif disebut analisis korelasi. Jadi, kalau melakukan analisis korelasi, artinya seorang peneliti tersebut melakukan analisis keterkaitan antar variabel, menyelidiki apakah ada hubungan, positif atau negatif, dan seberapa kuat hubungan tersebut. Oke?
Lalu, teknik statistika apa sih yang bisa kita gunakan untuk menganalisis rumusan hipotesis asosiatif? Berikut adalah pedoman untuk memilih teknik korelasi dalam hipotesis asosiatif. Di sini kita membedakan antara data yang ordinal, data nominal, dan data interval. Dalam SPSS tersedia beberapa macam ukuran korelasi dan asosiasinya. Misalkan, untuk skala dan skala rasio, kita bisa menggunakan koefisien korelasi persen product moment. Sedangkan untuk skala ordinal, tersedia ada Spearman rank, ada Goodman-Kruskal gamma, Kendall-Stau, Kendall-Stau B, Kendall-Stau C, dan Somers. Kemudian untuk nominal, ada koefisien P, Kramers, koefisien kontingensi atau kontingensi koefisien, dan lambda. Nah, di video kali ini kita tidak akan membahas semua itu, kita hanya akan membahas untuk persen product moment dan Spearman rank. Kita akan bahas untuk yang kasus product moment. Di sini ada suatu penelitian mengenai pengadaan buku teks suatu perguruan tinggi, ingin mengamati apakah jumlah halaman buku textbook dan harga tersebut saling mempengaruhi. Di sini diambil 8 textbook yang berbeda, didapat data sebagai berikut. Jadi ada buku teks A sampai buku teks H dengan jumlah halaman yang berbeda-beda dan jumlah harga yang berbeda-beda. Di sini ada 400, 600, 500, 600, dan seterusnya. Kemudian harganya ada yang 40, ini dalam ribu ya, 40.000, 65.000, dan seterusnya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah jumlah halaman itu mempengaruhi jumlah harga buku teks tersebut? Dalam kasus ini, kita coba akan menggunakan alfa 0,01. Biasanya kita menggunakan 5% ya, tapi kita coba untuk menggunakan alfa 0,01, atau alfanya adalah 1%. Pertama yang harus kita lakukan adalah merumuskan hipotesisnya. H0-nya kita bisa rumuskan bahwa tidak ada hubungan antara jumlah halaman dan harga textbook, atau bisa ditulis dengan rho sama dengan 0. Kenapa rho? Sebenarnya ini untuk membedakan, karena untuk yang mu itu biasanya untuk rata-rata ya. Untuk menghitung rata-rata, kita menghitung keterkaitannya, kita bedakan sebagai rho. Rho sama dengan 0, kemudian hipotesis alternatifnya yaitu ada pengaruh antara jumlah halaman dengan harga textbooknya, atau bisa ditulis rho tidak sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan prosedur SPSS, korelasi persen product moment. Pada lembar variable view, kita definisikan di sini untuk name-nya halaman, kemudian type-nya numerik, desimalnya kita tulis 0, labelnya kita tulis jumlah halaman. Kemudian value-nya none, measure kita scale ya, karena ini adalah data interval. Baris yang kedua, kita tulis harga dan type-nya numerik. Kemudian labelnya kita tulis harga teks, measure-nya adalah scale. Setelah selesai, kita langsung ke data view. Sini kita masukkan data yang sudah ada tadi. Jadi halaman 400, 600, 500, dan seterusnya. Kemudian untuk harga 40, 65, 60, dan seterusnya. Oke. Nah, setelah selesai, kita langsung melakukan analisis korelasi persen product moment. Klik analyze, kemudian correlate, kemudian bivariate. Nah, kemudian pindahkan jumlah halaman dan variabel harga ke dalam kotak berjudul variables. Kemudian kita centang bagian correlation coefficient yaitu percent. Kemudian test of significance-nya kita two-tail. Jadi jelas ya two-tail karena tadi sama dengan dan tidak sama dengan. Oke, kemudian flag significant correlation kita centang juga. Kita klik OK. Nah, akan didapat hasil SPSS sebagai berikut. Yang dilihat adalah tabel correlation. Dari tabel correlation terlihat bahwa korelasi persen product moment di sini korelasinya adalah R-nya. Jadi yang dilihat yang persen correlation ya. Ini sama sih sebenarnya, mau dilihat yang dari jumlah halaman ataupun harga textbook yaitu persen correlation-nya adalah 0,934. Kemudian
p-value-nya adalah 0,001. Kemudian untuk melihat beripatan negatif, kita lihat dari persen product moment R-nya. Di sini diperoleh 0,934. Dia positif, artinya ada hubungan dan hubungannya adalah positif. Hubungan positif artinya semakin banyak halaman, maka semakin mahal pula harga textbook tersebut. Lalu seberapa positif? Jadi di sini skornya 0,934, kita bisa menyesuaikannya di tabel ini. Oke, jadi berdasarkan tabel ini positif dan sangat tinggi, kategorinya sangat tinggi. Oke, itu tadi mengenai bagaimana cara menganalisis asosiatif dengan menggunakan korelasi persen product moment. Berikutnya, kita akan menghitung korelasi peringkat Spearman. Jadi ada dua kelompok yang terdiri dari kelompok pria dan kelompok wanita, diminta oleh consumer testing agency atau perusahaan untuk menentukan ranking dari minuman cola berdasarkan rasanya. Peringkat 1 diberikan pada minuman cola yang paling enak, dan peringkat 8 diberikan pada minuman cola yang paling tidak enak. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan antara jenis kelamin, yaitu pria dan wanita, dalam hal menentukan rasa minuman cola yang disukai. Nah, jadi kelompok perempuan ini diminta untuk meranking nih, ada 8 minuman cola, coba di-ranking dari yang paling enak sampai yang tidak enak. Nah, ternyata yang untuk panel prianya, hasil peringkatnya tersebut, dari 8 macam minuman cola diperoleh hasil yang seperti ini. Ini adalah hasil peringkat dari panel pria dan panel wanita. Jadi untuk panel pria, menurut mereka, Coca-Cola itu yang paling enak. Sedangkan untuk perempuan, menurut mereka, Pearl Cola itu yang paling enak. Cola yang paling tidak enak menurut adalah Glad's Cola. Sedangkan menurut perempuan, yang paling tidak enak adalah Crola Cola. Nah, kita diminta untuk menentukan hubungan antara jenis kelamin ini terhadap peringkat cola tersebut. Di sini kita akan menggunakan alfa 0,05 ya. Nah, seperti yang tadi, kita akan merumuskan hipotesisnya terlebih dahulu. H0 artinya tidak ada hubungan antara jenis kelamin dan peringkatan itu. Yang H alternatifnya ada hubungannya. Nah, kita akan ke langsung prosedur SPSS untuk korelasi peringkat Spearman. Pada variabel view, kita definisikan di sini name itu adalah panel, kita tulis pria aja. Kemudian untuk desimalnya 0, labelnya kita tulis kelompok pria. Value-nya none. Baris kedua yaitu kita tulis wanita. Kemudian labelnya panel wanita. Oke, kemudian kita masukkan ke data view dari SPSS Editor. Kita tuliskan tadi untuk pemeringkatannya. Lalu kita klik Analyze, Correlate, kemudian Bivariate. Oke, nah kemudian sama seperti tadi, kita pindahkan semuanya ke kotak yang kanan. Kemudian kita centang pada bagian correlation coefficient Spearman. Jadi langkahnya sama. Kalau yang tadi kita milih yang persen, nah dalam kasus ini kita memilih yang Spearman. Nah, ini adalah hasil korelasinya, diperoleh korelasinya adalah 0,833. Kemudian nilai signifikan atau p-value-nya adalah 0,01. Nah, karena 0,01 itu lebih kecil dari alfa, maka H0 ditolak, ada hubungan. Nah, hubungannya yang seperti apa nih? Hubungannya kita lihat dari korelasi dan korelasinya, yaitu 0,833. Ya, kuat ya hubungannya, positif dan kuat. Jadi kesimpulannya ada hubungan antara pria dan wanita dalam hal rasa minuman cola yang disukai. Jadi ada keterkaitan nih antara jenis kelamin dengan penentuan cola yang disukai.
Oke, itu tadi mengenai hipotesis asosiatif dan bagaimana cara menentukan persen produk momen dan koefisien korelasi Spearman. Oke, itu saja untuk video kali ini. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk penelitian yang sedang dilakukan. Terima kasih dan semoga bermanfaat.